Jadi pertama, kaitannya dengan, masalah penataan tenaga non-ASN. Untuk penataan non-ASN tentunya kita punya guiding principle, yang sudah kita sepakati dengan Komisi 2 dengan stakeholder beberapa waktu yang lalu untuk penyelesaian, tenaga non-ASN. Pertama adalah guiding principle-nya adalah kita menghindari PHK massal. Waktu sebelum kita melakukan, formasi. Kemudian yang kedua adalah tidak mengurangi pendapatan pada saat ini. Kemudian yang ketiga adalah, kita menghindari pembengkakan anggaran dan sesuai dengan, regulasi yang ada. Dan ini tentunya, ketika penataan ASN yang akan kita lakukan ini, kita berharap tidak mengganggu terhadap pelaksanaan pemerintahan dan mendorong peningkatan kualitas, profesional ASN dan memberikan kesempatan seluruh warga negara untuk, masuk, tenaga non-ASN. Jadi, saat ini kan kita, sesuai dengan yang sudah diumumkan oleh Bapak, Presiden Joko Widodo, presiden sebelumnya, bahwa kita akan, untuk tenaga non-ASN itu kita akan menerima sekitar 1,7, tenaga non-ASN, 7 juta formasi yang kita sediakan. Tetapi, ternyata dari pemerintah daerah tidak, tidak, memenuhi formasi yang sudah kita sediakan. Jadi sekitar 1 juta sedikit saja yang formasi sudah yang mereka ajukan. Tentunya, tadi ada beberapa pertanyaan kenapa, banyak yang tidak bisa masuk dan lain sebagainya, itu tentunya kembali lagi kepada, formasi yang sudah disediakan oleh, atau yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jadi kadang-kadang, para pegawai, atau para honorer ini ketika mereka mengajukan seolah-olah tidak diberikan formasi oleh Kemenpan RB, tetapi sebetulnya formasi ini sepenuhnya diusulkan oleh instansi masing-masing. Jadi kami sendiri tidak bisa istilahnya mengarang formasi apa yang dibutuhkan, termasuk juga, kompetisi, kompetensi yang, misalnya, pendidikan dan sebagainya itu ditentukan, sesuai dengan yang diusulkan oleh, pemerintah, daerah. Dan untuk yang 1,7 ini tentunya itu sudah diberikan afirmasi yang sangat tinggi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dari 1,7 ini tentunya, eee, yang kita terima, khusus difokuskan kepada P3K yang memang sudah terdaftar di, BKN. Jadi yang di luar di BKN tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu ada beberapa di luar itu, karena kami sudah memberikan waktu yang cukup kepada pemerintah daerah untuk memberikan, data yang akan dimasukkan kepada BKN dan ini seluruhnya data, nama itu sudah ada di tempat, kami. Jadi meskipun usianya itu juga masih di atas, 50 itu sepanjang dia belum masa usia pensiun, jadi insya Allah Bapak dan Ibu itu bisa, bisa masuk ke dalam, formasi itu sepanjang memang yang bersangkutan itu formasinya diusulkan oleh instansi pemerintah. Jadi memang, itu yang sudah kita lakukan dan selanjutnya tadi ada pertanyaan, bagaimana dengan yang sisanya yang, tidak dipenuhi? Tentunya kami sedang menunggu, RPP, yang diusulkan oleh Bapak Presiden sudah diusulkan kepada Bapak Presiden, yang nantinya itu di sana akan ada format dengan paruh waktu sepanjang nanti para, tenaga honorer ini akan, mendaftarkan kepada, formasi yang sudah, disediakan dan itu akan menjadi, formasi, P3K paruh waktu ya, Pak Abai ya, akan jadikan, formasi paruh waktu. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi sebetulnya, pemerintah atau kami sudah memasukkan seluruhnya, jadi termasuk di sana ada beberapa yang diprioritaskan. Yang pertama sebagaimana saya sampaikan, mekanisme PP3-nya yaitu ada termasuk di dalamnya adalah tenaga STHK 2. Jadi, pertama ada yang pelamar yang prioritas itu P1 guru, Pak Mudi tadi menyampaikan itu sudah menjadi prioritas, D4 bidan pendidik klinis tahun 2023, ekstra THK 2 tentunya yang sudah terdaftar di data BKN. Kenapa kita ini karena memang komitmen pemerintah untuk menyelesaikan seluruh tenaga honorer dan kita meminta seluruh instansi pemerintah untuk segera mendatakan ke kami sejak tahun 2022 dan itu yang akan menjadi
basic data yang akan kita gunakan untuk, penerimaan di database ASN dan, eee, kalau memang ini tidak kita selesaikan tentunya akan terus, bertambah, untuk tenaga, PHK, non-ASN ini. Kemudian yang berikutnya juga yang, diprioritaskan adalah tenaga non-ASN yang sering terdata yang didata di data non-ASN dan yang aktif bekerja. Dan kepada pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan ini tentunya akan, kita masukkan ke dalam, PPK, paruh waktu. Kemudian, nanti yang untuk, apa namanya, masalah mekanismenya dan lain sebagainya nanti Pak Deputi SDM akan menambahkan secara lebih rinci. Namun kami juga ingin menyampaikan terutama untuk masalah perlindungan kepada ASN tentunya Bapak eee kami, sebagai pembina ASN, tentunya kami juga akan, terus-menerus akan memperhatikan apa yang menjadi arahan atau menjadi saran dari Bapak dan Ibu terkait dengan perlindungan, untuk para ASN. Selanjutnya, yang berikutnya terkait dengan masalah, guru-guru swasta yang tadi disampaikan. Nah, kami melihat bahwa sebetulnya, Kemenpan RB tentunya formasi ini memang ditujukan kepada sekolah-sekolah negeri karena kita, apa namanya, sebaran guru-guru, itu ternyata banyak ada beberapa daerah yang, guru-gurunya masih, banyak, kosong. Jadi memang diprioritaskan kepada guru-guru. Nah, kemarin Menteri Dikdasmen memberikan kesempatan bahwa guru-guru itu akan bisa bisa mengajar di sekolah-sekolah swasta. Jadi itu, tentu saja kita berharap itu adalah optimalisasi dari P3K yang atau guru-guru yang sudah diterima di dalam, apa namanya, formasi itu dan disesuaikan dengan Dapodik. Nah, kami tentunya dari Kemenpan RB hanya, bisa memberikan kepada sekolah-sekolah yang, dibiayai oleh sekolah-sekolah negeri begitu ya. Jadi memang, tapi guru-guru itu nanti Menteri Dikdasmen juga akan, berdiskusi dengan atau artinya akan melakukan kebijakan, hal tersebut. Selanjutnya untuk mengenai masalah anggaran Bapak dan Ibu sekalian, masalah insentif dan lain sebagainya, kita tentunya juga sedang mempersiapkan RPP tentang, apa namanya, penghargaan, eee penghargaan dan pengakuan. Jadi setelah RPP ini nanti kita sedang menyiapkan RPP-nya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan ada perbaikan dengan konsep baru terhadap, penghargaan terhadap, para ASN. Kemudian, selanjutnya juga kaitannya dengan, penempatan, tentunya, beberapa penempatan, guru, tadi ada beberapa persoalan kaitannya dengan masalah penempatan, para guru dan ini, kami akan, data yang masalah penempatan ini tentunya akan disesuaikan dengan formasi dan kebutuhan daripada sekolahnya. Jadi, yang menentukan penempatan itu bukan BKN atau Menpan, tetapi instansinya yang bersangkutan. Jadi, BKD-nya yang bersangkutan. Jadi, kami juga tidak bisa melakukan intervensi memindahkan mutasi para guru ini misalnya tidak sesuai rumahnya jauh atau sebagainya karena, ketika itu memang yang diusulkan langsung oleh jadi, kami juga untuk P3K ini sepenuhnya menerima usulan formasi yang disampaikan oleh P3K, tidak dikurangi begitu. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan dikurangi kuotanya khusus untuk, penyelesaian, non-ASN ini seluruhnya kita berikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini pada kesempatan ini juga barangkali, Bapak Ibu DPD menjadi jembatan kami kepada para daerah untuk bisa, memberikan komunikasi yang baik bahwa, kepada pemerintah daerah untuk lebih teliti, lebih komprehensif ketika mengajukan, formasi karena kan memang sepenuhnya formasi ini diusulkan oleh pemerintah daerah. Nah, selanjutnya mungkin ada beberapa informasi yang lebih detail akan disampaikan oleh, Deputi apa Pak? Hah? Pimpinan Tambah apa? pimpinan, sebentar, sebelum Ibu Menteri saya Bu Teras Narang, Gimana Pak? sebelum Ibu Menteri menyerahkan kepada jajarannya, Mmm, tadi menyampaikan berkenaan dengan masalah peran dan peranan dari daerah. mmm, Pertanyaan kami Bu, apakah
Di dalam rangka melaksanakan itu, sudah ada NSPK-nya, Bu, norma, standar, prosedur, dan kriterianya. Nah, kalau itu ada, nah itu yang menjadi pedoman kita mungkin, Bu. Baik. Terima kasih, mohon maaf. Baik, Pak. Jadi untuk itu kita sudah banyak tadi dasar-dasar hukum yang sudah kita keluarkan, Pak, Pak Pak Teras Narang. Jadi memang itu, kita tentunya tidak melepas begitu saja, Pak. Kita sudah banyak peraturan-peraturan, Permenpannya, PP-nya, dan sebagainya. Bahkan juga sosialisasi kepada pemerintah daerah kita lakukan secara masif, one on one, bahkan kita setiap hari kita selalu ada yang namanya coaching klinik, Pak. Untuk daerah yang memerlukan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penerimaan ASN. Jadi sebenarnya sudah cukup masif. Jadi barangkali pada kesempatan ini kolaborasi mungkin dengan Bapak Ibu yang terhormat untuk bisa mendorong pemerintah daerah juga untuk ini kemudian untuk yang undang-undang dengan HKPD saya kira ada baiknya juga kita harus berdiskusi dengan Kementerian Keuangan karena ini memang kaitannya dengan, masalah 30% tadi itu karena ada di undang-undang dengan HKPD dan itu, kiranya bukan kewenangan dari kami tapi, nampaknya memang perlu ada, diskusi yang intens mungkin dengan Kementerian Keuangan untuk hal ini. Izin Bapak, Ibu, saya mempersilahkan dulu sebelum ke untuk Pak, Deputi SDM untuk Maaf Bu menyampaikan. Menteri ya, saya agak kelupaan tapi ini izin muhdi Bu. Ini saya kira mendesak betul karena besok akan keluar begitu besar. Ini masalah aturan penempatan. Mereka ditempatkan sesuai SK. Mohon maaf, padahal banyak daerah ini, mohon maaf Bu, mungkin kesalahan daerah sebenarnya. Mengajukannya, ternyata pada saat ditempati di situ, tempat di situ sudah ada orang baru PNS bahkan, sehingga dia tidak mengajar sesuai jumlah mata pelajaran. Dipindah tidak bisa. Apakah tidak mungkin aturan ini diubah agar itu menjadi kewenangan daerah mengenai penempatannya tidak sesuai dengan SK? Yang kedua, ada hak-hak pasien mereka. Mau sekolah juga P3K kan nggak boleh sama pemerintah daerah. Apakah benar ada ASN hanya ingin meningkatkan kualifikasi, biaya sendiri juga tidak boleh karena aturannya katanya dari Menpan nggak boleh. Ini mohon penjelasan, Bu. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Sebenarnya memang ketika penempatan itu kan tentunya kan untuk guru, apakah penempatan untuk guru kelas atau guru mata pelajaran. Nah itu juga kadang mereka, BKD itu atau Dinas Pendidikan harus jeli terhadap kebutuhan itu, Bapak. Jadi kami Kemenpan RB tentunya tidak bisa, mengintervensi karena itu adalah, kewenangan dari pemerintah daerah. Nah ini kadang-kadang barangkali kejelian inilah yang penting untuk kita lakukan karena kami terus-menerus juga menyampaikan untuk supaya tidak ada, masalah begitu ya. Kadang-kadang kan memang, satu guru diperebutkan oleh lebih dari 2 dan 3 di tempat itu. Daripada mungkin dia itu bersaing dengan guru yang ada di situ, dia mendaftarkannya di tempat yang lain misalnya. Begitu keterima dia, "Ya sudah saya kalau gitu boleh dong, boleh tidak saya balik lagi ke situ?" Padahal ini sudah diisi, Pak. Jadi mungkin karena dia itu sudah penuh dan tidak mau bersaing, dia mencari yang lebih jauh. Nah, setelah diterima di situ, mereka mau balik lagi ke sini. Nah, ini kan tentu saja akan tetap penuh di situ, Pak. Nah, jadi, saya kira, perlu ada, pemahaman ini dari setiap, dari Dinas Pendidikan dan BKD-nya terhadap hal ini, gitu. Ya, Pak. Eee, aturannya sih maksudnya dipindahkan ke pusat gitu maksudnya, Bapak? Karena memang dia mendaftarnya ke situ, Bapak, gitu kan. Karena kan itu formasinya ada di sana, yang menentukan formasi jumlah sekolahnya tentunya tidak bisa mengatur sedemikian seperti itu, Pak. Karena memang aturannya, sekolah dia punya formasi, maka dialah yang harus, diusulkan oleh Pemdanya seperti itu ya harus dilakukan. Dia kalau memang mau, dia merubah formasi lagi, Bapak, Ya, begitu. ya saya Ya. mohon ini karena banyak sekali kasus ini. Artinya kan harus ada solusi ya. Dan menurut saya tidak terlalu sulit kalau dibuka ya kemungkinan ditempatkan oleh pemerintah daerahnya atau boleh pindah gitu aja lah sudah selesai. Sepanjang memang mohon maaf Bapak, mohon maaf saya memotong.
Jadi, sepanjang memang itu formasinya ada, sebenarnya tidak masalah, Bapak. Jadi tinggal dibuka formasinya saja begitu, Pak, ya. Jadi memang ini. Kemudian untuk pengembangan kompetensi, Pak, itu, sudah bisa, Pak, termasuk apabila ingin melanjutkan sekolah dibuka, Pak, sudah ada aturannya, Pak. Jadi, tidak tepat mungkin mengatakan bahwa itu, tidak melanjutkan sekolah itu tidak tepat. Jadi kami sudah ada aturannya juga, Bapak, seperti itu. Silakan, Pak, ini. Silakan, Pak. Baik, makasih Bu Menteri, Pak Wamen, Bapak Ibu pimpinan yang kami hormati, izin menyampaikan beberapa tambahan yang disampaikan oleh Bu Menteri. Yang pertama kami terima kasih tadi dari Bapak Ibu sekalian konsen terhadap sistem merit. Jadi sistem merit itu dua, Pak. Jadi dilakukan untuk pengisian jabatan, nanti pengawasannya dilakukan oleh BKN, dan BKN itu punya tangan di daerah, termasuk Kanrek. Dulu KSN tidak punya tangan di daerah, sekarang pengawasan itu bisa langsung ditindaklanjuti oleh BKN. Yang kedua adalah terkait dengan sistem merit dalam konteks pengadaan. Jadi kenapa tadi misalnya P3A teman-teman honorer itu tidak bisa langsung diangkat? Karena kita pun tidak mau melanggar undang-undang. Karena undang-undang itu harus melalui proses seleksi. Tapi seleksi bagi tenaga non-ASN itu sesungguhnya itu diberikan afirmasi 100%. Jadi sepanjang tadi formasinya diusulkan, kemudian mereka ikut mendaftar, maka kemungkinan besar untuk lulus jadi P3K itu bisa 100% sebagaimana disampaikan oleh Bu Menteri. Jadi termasuk di Papua, Pak. Papua itu afirmasinya bahkan untuk CPNS-nya pun berbeda gitu ya. Karena begitu dia tidak lulus NAB maka menggunakan peringkat. Dan bahkan Pak Pimpinan, Papua itu 2021 itu formasinya 28.000 itu sampai sekarang, Pak. Cuma persoalannya mohon maaf di daerah berganti-ganti orang, Pak. Dan itu di luar kewenangan kami. Sehingga begitu orangnya ABCD tiba-tiba adil aja di EFGH kan gitu ya. Jadi kita bingung lagi. Ya sehingga ini menyebabkan itulah yang terjadi. Nah, oleh sebab itu, kesempatan untuk P3K itu bahkan Bu Menteri Kebijakan itu membuka 2 periode, Pak. Jadi ketika periode 1 tidak terpenuhi seluruhnya, maka silakan masuk ke periode kedua. Nah, terkait dengan 30%-nya, maka disampaikan Bu Menteri tadi, ada pengangkatan P3K paruh waktu. Kenapa ada paruh waktu? Karena ada pemerintah daerah tidak bisa membayar sesuai P3K penuh waktu. Oleh sebab itu, maka diberikan paruh waktu itu supaya dibayarnya tidak dengan belanja pegawai dulu, supaya tidak mengganggu 30% tadi. Akan tetapi bagi mereka yang paruh waktu tadi, dia punya kesempatan untuk tetap dapat NIP yang sama. Sehingga dia memiliki legalitas hukum dengan status kepegawaiannya. Jadi begitu nanti Pemdanya sudah memiliki anggaran untuk membayar secara penuh, maka dia boleh langsung diangkat. Tapi dia tetap sudah memiliki NIP. Kemudian selanjutnya Pak, itu tadi terkait yang sampaikan Bu Menteri, apakah boleh tadi pengembangan kompetensi itu boleh sekarang bagi P3K sepanjang dia tidak mengganggu jam kerja yang bersangkutan. Karena P3K itu dikontrak untuk memenuhi kinerja dia guru dan sebagainya. Termasuk pemenuhan tadi apabila dia akan dipindah sepanjang masih dalam satu wilayahnya boleh Pak. Misalnya di sini kelebihan guru mata pelajaran. Ini matematika, di sana kurang guru pelajaran matematika. Nah ini formasinya usulkan ke Bu Menteri, nanti Bu Menteri akan keluarkan, maka dia akan berpindah. Nah itu aturannya yang kita terapkan. Supaya apa? Nanti antara formasi yang kita keluarkan dengan database dengan BKN secara teknis itu nyambung, Pak. Oh ternyata orang ini sudah pindah ke tempat lain. Jadi sangat memungkinkan distribusi itu asal dia tidak berganti jabatan. Kalau sepanjang berganti tempat, tapi dalam satu institusi itu masih diperbolehkan, tapi dengan syarat tadi untuk formasinya itu harus disesuaikan supaya memastikan yang bersangkutan. Karena formasi di jabatan itu ada 3 Pak, yang paling penting pertama kualifikasi, kedua jabatan, ketiga unit kerjanya. Jadi dia harus sudah cocok di tempat itu. Kemudian ya Pak, sudah bisa diajukan Pak nanti. Jadi begitu tempatannya sudah ada, ternyata pemenuhan anjab ABK-nya dia tidak di satu tempat, dia butuhkan di tempat lain, itu sudah boleh diusulkan melalui kebijakan Ibu Menteri. Kalau perlu setelah mengajukan nanti Pak, nanti kita telaah apakah betul nanti kebutuhannya itu di sekolah lain misalnya.
Nanti kita tinggal komunikasi dengan BKD-nya, Pak. BKD nanti yang akan mengusulkan, karena kita harus pastikan juga orang pindah itu dia ada pekerjaannya, ada beban kerjanya. Jangan sampai pindah hanya dekat rumah tapi pekerjaannya nggak ada. Nah, itu yang kita butuhkan itu sebetulnya di situ. Ya, gitu, Pak. Atau pindah malah sekolahan yang nggak ada. Nah, itu ya repot lagi. Ya. Yang barangkali itu, Pak, tambahan. Makasih. Baik, demikian Bapak, kami kembalikan Ya. ke pimpinan. Kepala BKN langsung ya. Izin Pak Ketua, Bu Menteri, ada sebelum ke BKN ini, pertanyaan saya belum dijawab tadi. Masalah konfirmasi untuk guru swasta yang mengajar di lembaga swasta di Kementerian Agama itu. Terima kasih. Baik, Bapak, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi khusus untuk yang Dikdasmen. Nah, kalau kebijakannya karena kemarin sebetulnya formasi kami itu adalah untuk sekolah negeri tentunya Pak. Kami tidak bisa memberikan formasi untuk sekolah swasta Bapak. Gitu ya, karena memang dulu diadakan formasi itu karena mengisi kekosongan-kekosongan guru-guru di sekolah negeri. Nah, eee, saya akan tentunya kepada Menteri Dikdasmen pun, saya sampaikan untuk melakukan optimalisasi yang sudah yang sudah diangkat dari sana untuk bisa, dia untuk bertugas juga di swasta gitu. Tapi kami tidak bisa memberikan formasi karena itu melanggar aturan Bapak, kalau kami memberikan formasi untuk sekolah swasta, gitu. Nah, jadi kalau misalnya demikian bisa saja nanti, Menteri Agama melakukan seperti halnya dilakukan oleh Mendikdasmen misalnya menugaskan, tenaga guru yang sudah menjadi P3K ini untuk di sekolah mengajar di swasta. Bisa saja mengambil kebijakan yang sama karena, ada 2 kementerian yang melaksanakan fungsi, untuk, pendidikan itu ada di Agama dan Dikdasmen dan Mendikti begitu Bapak, gitu. Tapi kalau kami mengatakan bahwa, formasi ini untuk swasta tentunya, kami tidak dapat melakukan karena melanggar undang-undang. Demikian. Jadi mungkin barangkali bisa dikomunikasikan dengan Kementerian Agama apakah akan mengambil kebijakan yang sama dengan Mendikdasmen. Demikian, Pak. Terima kasih pimpinan. Saya hanya ingin menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Bu Menteri. Jadi pasca Undang-Undang 20 tahun 2023 itu ada pelimpahan kewenangan dari KASN ke BKN karena KASN sudah tidak ada lagi di dalam undang-undang tersebut. Salah satu kewenangan itu adalah pengawasan sistem merit. Nah, ini untuk menjawab pasca pilkada nanti, apakah memang akan ada istilah yang sering dipakai itu balas dendam dan balas jasa. Nah, kami sudah membangun suatu sistem namanya integrated mutasi, jadi mutasi yang terintegrasi. Kita menginginkan semua mutasi yang dilakukan oleh instansi, baik pusat maupun daerah, itu harus menggunakan sistem kita. Dan sistem itu bisa mencegah terjadinya pelanggaran sistem merit. Misalnya dia belum memenuhi syarat pangkat, tiba-tiba karena dulu pernah berjasa untuk pemenangan suatu kepala daerah, tiba-tiba diangkat menduduki jabatan. Itu akan tertolak oleh sistem. Jadi ini harapannya untuk menyadarkan kepada para kepala daerah agar tetap mentaati sistem merit yang sudah kita sepakati bersama di dalam undang-undang dan kita bangun. Nah, moga-moga sistem ini bisa mengontrol mereka-mereka yang nanti menjadi korban. Bisa jadi yang sekarang menduduki jabatan tiba-tiba tidak diberi kesempatan menduduki lagi atau dicopot lagi karena mereka dulunya tidak ikut mensukseskan para kepala daerah ini waktu pilkada. Jadi ini yang kita lakukan dan tidak hanya untuk pemindahkan promosi dan sebagainya. Kita mencoba semua layanan kepegawaian itu sudah memanfaatkan teknologi informasi. Ini saran dari Bapak Presiden supaya mengurangi adanya ketidaknetralan khususnya gubernur, bupati, wali kota dalam melakukan pemindahan. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan kasus, tadi misalnya kasus yang PNS yang sudah sejak tahun 2003 tidak masuk, tentu kami akan pelajari terlebih dahulu. Karena kita punya suatu direktorat itu tentang penetapan status. Jadi kita akan tetapkan dulu statusnya yang bersangkutan, terus setelah melakukan fact-finding, kemudian kita juga punya peraturan pemerintah nomor 90 tentang disiplin. Sebetulnya kalau kita lihat yang bersangkutan sepertinya paham betul sejak 2003 tidak pernah masuk, tentu ya karena dia tidak berkinerja
hak pensiunnya tentunya tidak bisa diberikan. Tapi masalahnya yang bersangkutan selama ini belum pernah diberhentikan. Dan gajinya selama ini sudah selalu dibayarkan. Jadi termasuk kasus tadi yang di Kalimantan Barat oleh Bu Maria, kami mohon nanti datanya secara lengkap Ibu. Ya, nanti kami akan coba lakukan penelusuran terlebih dahulu. Mungkin itu yang kami tambahkan Bapak Pimpinan. Terima kasih.